Benar. Apa itu biar nanti eh, banyak pengetahuan bagi kita bahwa judul film yang Binatang langsung setuju dengan ide naga monyet. Didukung oleh Itu dia tadi gambaran kesulitan yang dihadapi oleh tenaga didik dan juga murid-murid ketika harus menjalani pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini dari rumah masing-masing. Kendala terbesar adalah jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada urusan biaya atau ongkos kuota internet yang tidak terjangkau bagi kelompok masyarakat tertentu. Belum lagi ada urusan adaptasi menggunakan gawai atau gadget yang dialami oleh tenaga didik, pengajar, bahkan orang tua dan murid di rumah. Sejak April 2020, pembelajaran di lingkungan sekolah di Indonesia berubah. Tidak lagi pembelajaran tatap muka di sekolah, tetapi pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing secara daring atau online. Menteri Nadiem Makarim menyebutkan dalam surat edarannya bahwa pembelajaran jarak jauh ini ditujukan untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di institusi-institusi pendidikan di seluruh tanah air. Permasalahannya, pembelajaran jarak jauh ini memiliki masalah yang pelik. Sebuah penelitian di Oxford University di Belanda, penelitiannya menunjukkan bahwa ada learning loss atau kehilangan manfaat dari pembelajaran di rumah sebesar 20-50% bagi anak-anak usia didik. Bahkan beberapa di antaranya tidak mendapatkan manfaat sama sekali alias nol manfaat. Karena itu, pemerintah Indonesia sekarang sedang menyiapkan untuk kembali menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah yang rencananya akan dimulai pada bulan Juli 2021 mendatang. Bagaimana persiapannya? Saat ini saya sudah berada di SMKN 1 Kemang, Bogor, Jawa Barat untuk melihat persiapan yang sedang dilakukan. Assalamualaikum. Salam. Ojang, apa kabar Pak? Oh, baik Pak. Siapa? Alhamdulillah. Aduh, ganggu nih. Teman-teman lagi praktek. Ya, kebetulan ini kelas apa Pak? Ini jurusan apa? Elektro? teknik energi, tenaga hidro, surya dan angin. Ngomong-ngomong soal teman-teman di sekolah kejuruan Pak. Evaluasinya selama 1 tahun belajar jarak jauh dari rumah, seperti apa? Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kalau SMK itu kan pembelajarannya memang lebih banyak ke praktik ya, atau pembelajaran produktif ya. Nah, sementara memang bisa kita laksanakan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Hanya ketika kita akan melaksanakan praktek, nah ini banyak sekali kendala. Salah satunya adalah fasilitas yang dimiliki oleh siswa di rumah. Nah, jadi kemarin-kemarin itu selama 1 tahun bagaimana? Ya, paling kita menggunakan guru kita Datang ke rumah? wajibkan, satu ada yang datang ke rumah, yang kedua membuat media pembelajaran interaktif. Oke. Itu minimal. Kalau harus membawa satu alat, dibawa ke rumah Ya, siswa dong ya? tapi kalau alatnya yang seperti begini Yang kan benar-benar nggak mungkin betul. juga. Ya. Apalagi yang hilang, yang tidak bisa diperoleh di rumah misalnya. Baik, ya seperti yang kita ketahui ya, bahwa tugas guru itu kan bukan hanya mengajar. Yang paling penting adalah mendidik. Gitu kan. Terkadang guru itu adalah orang tua mereka di sekolah, gitu kan. Yeah. Nah, selama pembelajaran tatap muka atau daring ini, ya mereka diajarkan kan oleh Google. Ya kan, jadi memang kita akui lah, Google mungkin lebih pintar daripada guru. Tetapi Google tidak bisa mendidik anak-anak. Ya itu dia, nilai, etika, moral yang tidak didapatkan di ruang digital tadi. Betul, gitu. Ya, alhamdulillah melalui kebijakan dari
Ibu Bupati Bogor, kita diberi izin Oke. untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka yang sifatnya masih terbatas. Terbatas dari Maret ya? Belum, dari Jadi Maret, sudah ya. masuk bulan ketiga ya? Betul ya. Oke, terus kemudian apa persyaratannya untuk bisa mendapatkan tadi persetujuan approval dari kabupaten, dari bupati? Ya, pihak sekolah mengajukan melalui Dapodi. Ya. Setelah itu ada tim verifikasi ke sekolah. Oke, apa yang dilihat oleh tim verifikasi ini? Nah, yang dilihat oleh tim verifikasi ya salah satunya adalah kesiapan sekolah untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Selainnya ada tempat cuci tangan lengkap dengan Tempat sabun. cuci tangan tadi di depan Betul. ada, kemudian cek cek suhu juga cek ada, suhu saya dicek tadi di betul. depan. Kemudian ruang kelasnya juga sudah kita pakai jarak ya gitu ya. Iya. Gitu. Tetapi ya keputusannya tetap ada di orang tua. Keputusan terakhir Ada di orang tua. Walaupun izin dari bupati sudah keluar. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya orang tua, Pak, saya belum mengizinkan anak saya untuk melaksanakan tatap muka, ya kita ikuti. Jadi misalnya ada 100 siswa di sekolah ini di SMKN 1 ini. Betul. Taruhlah hanya 20 orang tua siswa yang setuju, Pak. Betul. 80-nya nggak setuju, itu bagaimana? Nah, berarti yang 20 kita layani dengan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan protokol COVID yang sangat ketat ya tentunya. Nah, yang sisanya yang 80 ya kita tetap layani anak-anak dengan kegiatan pembelajaran dengan daring atau jarak jauh. Terima kasih, Pak Ujang. Saya boleh main ke ruang sebelah? Silakan Sedang Pak. ada pembelajaran Kebetulan sepertinya. ini sedang melaksanakan Baik. teori ya. Baik. Makasih, Pak Ujang. Ayo mari Pak. Assalamualaikum. Salam. Halo, Ibu, sudah selesai? Alhamdulillah sih Pak. Lagi Sudah selesai ya? Oke, boleh ganggu mau ngobrol sebentar sama teman-teman? Terima kasih. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Mau ngobrol sebentar sama teman-teman yang udah 1 tahun belajar dari rumah, sekarang sudah 2 bulan ya kurang lebih ya? Iya, Belajar lagi kembali ke sekolah, gimana rasanya? senang. Siapa namanya? Nama saya Tiara. Tiara, gimana rasanya Tiara? Senang sekali karena aku bisa bertemu teman-teman, bisa kembali ini lagi Pak. Ketemu pacar kali. Oh, Ini enggak. bukan pacarnya? Bukan. Oke, selama 1 tahun kemarin Tiara apa yang dirasakan ketika harus belajar dari rumah? Padahal biasanya praktek ya di sini. Iya betul. Karena ya kurang efektivitas sih Pak. Mhm. Terus kadang suka kurang jelas tentang materi apa yang disampaikan oleh guru. Kita juga kebingungan gitu. Terus apalagi tiba-tiba pada saat pembelajaran jarak jauh tiba-tiba sinyal nggak ada, hilang. Nah gitu. Sinyal Iya, ya. betul. Oke, kalau kamu siapa namanya? Ilham, gimana rasanya kemarin 1 tahun dan sekarang udah bisa balik lagi ke sekolah? Senang sih. Apa yang membuat senang? Nah, ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman. Nggak takut ketemu teman-teman? Pandemi loh, corona, covid. Nggak takut? Takut sih, cuman kan sesuai protokol kesehatan gitu. Ada nggak teman-teman yang di sini orang tuanya khawatir tidak langsung memberikan lampu hijau untuk bisa kembali lagi belajar di sekolah? Ada. Namanya siapa? Bayu, Pak. Bayu. Gimana orang tuanya Bayu? Awalnya sih khawatir, Pak, tapi kan udah ikutin protokol kesehatan gitu, Pak. Jadi udah ngerasa aman lah. Terus kemudian ada surat ya ditandatangani orang tua, kemudian Dan diberikan ke diizinin. sekolah ya, persetujuan ya. Iya. Terus kalau Bayu, apa yang dirindukan untuk belajar di sekolah selain ketemu teman-teman pastinya? Pastinya sih materi-materi dari gurunya lebih jelas juga, Pak. Oke, jadi sekarang udah ketemu teman-teman lagi, terus kemudian bisa kumpul-kumpul lagi, tapi jangan lupa ya, terus patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan juga tadi katanya harus bawa makanan dari rumah masing-masing Iya, ya. betul, Pak. Jadi nggak ada warung atau kantin yang buka Iya. selama ini. Oke, selamat melanjutkan lagi untuk belajar hari ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Ya, ini syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah jika ingin melakukan pembelajaran tatap muka kembali di bulan Juli 2021 sesuai dengan protokol yang sudah diatur lewat SKB 4 Menteri, terutama soal protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19. Kementerian sendiri telah menyusun panduan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Adapun dalam panduan tersebut, salah satunya membahas do's and don'ts para pelaku proses pendidikan dari berangkat hingga pulang sekolah.
Hingga 9 Juni 2021, Kemendikbudristek telah mencatat sebanyak 1,7 juta guru dan tenaga pendidik yang telah menerima vaksin dosis pertama. Ini setara 31% dari total 5,6 juta guru dan tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Dan 1,1 juta orang diantaranya telah menerima vaksin dosis kedua. Didukung oleh Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan sematang mungkin pembelajaran tatap muka di sekolah bulan depan nanti, yaitu dengan memenuhi protokol kesehatan yang baik dan sangat ketat. Di antara 3 poin paling tidak yang harus diakomodir oleh pihak sekolah, yaitu pembelajaran hanya dihadiri 25% maksimal dari ruang kapasitas per kelas, kemudian pembelajaran juga hanya dilakukan selama 2 jam seharinya dan 2 hari dalam 1 minggu. Nah, saya akan ajak Anda pemirsa untuk berjumpa dengan Direktur GTK Dismendiksus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek untuk mengetahui seberapa jauh persiapan pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wardi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Makasih. Ganggu Mas ya, Pak? Bayu. Lagi sibuk? Terima kasih. Enggak juga. Lagi asik. Lagi sibuk memantau uji coba TPM ya, Pak? Kebenaran. PTM ya? Betul sekali. Gimana, Pak? Ya, Wardi. Saya sempat datang Pak ke satu sekolah menengah kejuruan di Bogor tadi, Pak. Bahwa di sana sudah 100% orang tua siap memberikan izin anak-anaknya untuk pembelajaran tatap muka Juli nanti. Seberapa penting peran keluarga, Pak, orang tua di sini dan sekolah? Keberadaan orang tua itu punya makna strategis. Ya. Intinya SKB 4 Menteri memang mempersyaratkan PTM terbatas bisa dilaksanakan dengan catatan. Ya. Protokol kesehatannya harus tersedia dengan maksimal. Iya. Itu, Mas. Itu sudah terpenuhi, Pak, untuk menekan learning loss tadi ya, Pak? Betul. Di luar memang sudah ada penelitian ya. Kalau di pemerintah kita, di Indonesia ada tidak, Pak? Di Indonesia juga sudah dilakukan. Ya. Termasuk dukungan daripada mitra pembangunan. Salah satu diantaranya UNICEF. Ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi juga sudah melakukan kajian. Maknanya dari kajian itu, bahwasanya PTM terbatas adalah salah satu solusi untuk menekan learning loss. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi bersama dengan Kemenak, alhamdulillah sudah mengeluarkan satu panduan. Ini panduan ya, Pak ya? Panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD di Dasmen di masa pandemi COVID-19. Ini adalah panduan yang implementatif. Jadi dia ini bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan. Ya. Pandemi COVID di provinsi, kabupaten, termasuk di satuan pendidikan. Ini yang sedang kita sosialisasikan. Sampai kepada orang tua murid. Iya. Pak Yaswardi, permasalahannya pembelajaran tatap muka di bulan depan nanti ini kan juga, namanya juga PTM ya, betul. Tatap mukanya terbatas begitu, Pak ya. Masih ada potensi learning loss juga dong, Pak, terjadi, Pak. Betul sekali. Ada tidak, Pak, target dari pemerintah kita soal berapa angka yang bisa ditekan nanti soal learning loss ketika nanti sudah masuk ke sekolah, kembali ke sekolah? Mas Menteri mengatakan itu bertahap. Dengan PTM ini, ya, learning loss itu nantinya persentasenya semakin lama semakin mengecil. Ya. Ini harapan kita. Berapa persen? Ini by proses. By proses kita. Tetapi protokol kesehatan, semangat daripada satuan pendidikan sekolah dan madrasah didukung oleh orang tua murid, poinnya ada di sana. Jadi kesuksesan PTM terbatas harus melalui kolaborasi, kerjasama. Terima kasih Pak Yaswardi sudah bisa meluangkan waktu di 15 Minutes. Kita jumpa lagi, Pak. Nanti kita update lagi bagaimana proses pembelajaran tatap muka ketika sudah berjalan di bulan Juli mendatang. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Mas Wahyu. Ya. Learning loss jelas menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh pihak, baik pihak sekolah, anak didik, kemudian Anda juga orang tua yang khawatir akan kehilangan manfaat dari belajar mengajar ketika dilakukan tidak di sekolah, melainkan di rumah. Tetapi yang harus kita ingat adalah pembelajaran tatap muka nanti digelar di tengah pandemi yang harus sangat konsisten menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat demi keselamatan semua pihak. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye.
Metro TV.